Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih menyertai kami hingga saat ini. Di saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop kita pada saat ini mau mencoba memberikan sebuah pemahaman yang berbeda bagi kita. Bagaimana kita melihat, menerima, memahami orang dengan baik. Dalam perikop ini jelas diceritakan di mana Yesus memasuki kota Jeriko. Ada di sana orang yang sangat kaya yang bernama Zakheus. Tetapi walaupun Zakheus notabene-nya orang kaya, orang yang memiliki segala-galanya, orang yang mempunyai banyak uang, orang yang mempunyai banyak prajurit, orang yang mempunyai banyak suruhan. Tetapi tidak semua orang menyukainya, apalagi orang-orang Yahudi. Memungut cukai, pandangan orang Yahudi menjadi sesuatu pekerjaan yang menjijikkan. Memungut cukai pandangan orang Yahudi sesuatu yang mencederai sukunya. Pemungut cukai dianggap juga orang berdosa. Nah, pemikiran orang Yahudi terhadap Zakheus tentu berbanding terbalik dengan pemikiran dan pandangan Yesus. Orang Yahudi membenci Zakheus karena Zakheus memungut pajak dari sesama sukunya. Memungut pajak bahkan lebih daripada seharusnya. Itu memang hal wajar kalau dibenci. Tapi apakah memang kehidupan Zakheus yang notabene-nya dipandang orang Yahudi orang berdosa? Apakah karena dia orang berdosa, orang yang melakukan yang tidak sesuai dengan hukum Yahudi, maka dia harus dibenci? Tentu Yesus tidak demikian. Salah satu yang kita lihat
bagaimana Zakheus ketika dia mendengar bahwa Yesus mau datang ke kota Jeriko. Dia ingin melihat, dia ingin menyaksikan secara langsung bagaimana sebenarnya Yesus itu. Orang apa sebenarnya Yesus? Kenapa dia sampai dikagumi? Bahkan Zakheus juga mengagumi. Dia memanjat pohon ara. Dia berusaha untuk melihat Yesus. Dan ketika Yesus melihatnya, Yesus menyapa dan mau tinggal di rumahnya. Dan dia sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk bertemu dan untuk melihat Tuhan? Banyak orang sekarang ini tidak mau ada usaha untuk melihat Tuhan. Bahkan untuk datang ke gereja pun sangat sulit. Zakheus yang notabene-nya pada badannya pendek, lebih pendek daripada orang pada umumnya. Dia ada usaha, dia mempergunakan segala akal dan pikiran dan kekuatannya untuk bisa melihat dan bertemu dengan Yesus. Ini menjadi nilai plus tersendiri. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Apa yang sudah kita usahakan untuk melihat Yesus? Apa yang sudah kita perbuat untuk mempersaksikan Yesus yang dari Nazaret itu untuk bertemu dengan kita? Terkadang kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Yesus sendiri sudah menyapa kita, tapi kita sering sekali menutup diri untuk tidak mau bertemu dengan Yesus. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang boleh kita renungkan untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, dari firman ini kita mau melihat bagaimana Yesus menjangkau orang-orang yang tersisih. Siapa orang-orang yang tersisih dalam perikop ini? Zakheus. Walaupun dia kaya, walaupun dia banyak uang, walaupun dia banyak emas, tetapi dia tersisih. Tetapi kedatangan Yesus sesungguhnya untuk menjangkau orang-orang demikian. Untuk menjangkau orang-orang yang termarginalkan ini. Dalam pandangan kita sekarang, bahwa orang yang termarginalkan itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Ternyata dalam perikop ini tidak demikian. Zakheus punya segalanya, tetapi dia tersisih, tetapi dia tersingkir, tetapi dia termarginalkan. Walaupun orang tidak memandang dan sangat memusuhi Zakheus, tetapi tugas daripada Yesus yaitu untuk mencari dia, untuk menyelamatkan dia. Maka kita semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, semuanya kita yang hilang dari kebenaran firman Tuhan, yang tersisih oleh karena dunia ini, Yesus sekarang mau melihat kita, mau menjangkau kita. Maka karena Yesus mau menjangkau kita, mau menyelamatkan kita yang sudah disisihkan oleh dunia ini, buka hati dan pikiranmu. Terima Kristus yang sudah menjangkau kehidupan kita. Segala hidup kita dijangkau oleh Yesus. Maka kita biarkan hidup itu untuk dijangkau oleh Yesus. Jangan tutup dirimu. Jangan katakan engkau tidak layak untuk dijangkau Yesus. Aku banyak pergumulan. Aku banyak dosa. Aku banyak persoalan di dalam hidupku. Maka sering sekali oleh karena pergumulan kita menutup anugerah Tuhan. Kita membentengin diri untuk tidak sampai anugerah Tuhan. Tapi dari perikop ini kita mau diingatkan, tidak lagi demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau melihat bagaimana respon daripada Zakheus ketika dia menerima anugerah Tuhan. Bagaimana respon Zakheus ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat yang ke-6 itu, lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Respon dia ketika Yesus menerima dia, ketika Yesus menjangkau dia, ketika anugerah Tuhan sampai kepadanya,
Dia meresponnya dengan sukacita. Bahkan dia mempertunjukkan sukacitanya dengan mengembalikan uang orang. Jelas di sana dikatakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata Tuhan dalam ayat ke-8, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini responnya luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Pertemuan Yesus dengan Zakheus tidak hanya membuat dia hanya bersukacita dalam hatinya, tapi sukacita yang di dalam hatinya dia tunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Dengan membagi-bagikan hartanya kepada orang miskin. Mengembalikan hak milik orang lain 4 kali lipat. Ini begitu luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Banyak dari antara kehidupan orang beriman sekarang, dia merespon dengan sukacita di tengah-tengah ibadah tentang kehadiran Tuhan. Tetapi sukacita itu sukacita yang pasif, yang tidak berbuat dan yang tidak berbuah. Tapi ketika Yesus sudah menyelamatkan kita, ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, dia menerima anugerah itu. Dia sangat bersukacita. Dia tunjukkan sukacita yang luar biasa itu dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Yesus juga yang mencari dan menyelamatkan kita yang hilang ini. Kita mau diangkat oleh Tuhan, derajat kita diangkat di dalam keimanan, dan kita harus menunjukkannya dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari firman ini kita mau melihat bagaimana sesungguhnya Yesus tidak melihat muka, tidak melihat dari luar, tetapi Yesus melihat hati. Yesus melihat hati seorang Zakheus. Walaupun dia dicap orang berdosa, walaupun dia dicap sebagai pengkhianat, walaupun dia dicap sebagai orang yang tidak berbelas kasihan, walaupun dia dicap sebagai orang yang menyiksa orang lain, walaupun dia dicap sebagai orang yang tidak benar dalam kehidupan ini. Dia kaya, dianggap kekayaannya tidak benar. Dia hebat, dianggap kehebatannya tidak benar. Dia dianggap menjadi orang yang paling berdosa di dunia ini. Tetapi bagi Yesus tidak demikian. Apa yang dikatakan oleh Yesus Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dikatakan oleh Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi status-status yang diberikan oleh dunia kepada Zakheus, bagi Yesus tidak demikian. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mungkin banyak status-status yang dibuat orang kepada kita. Dianggap kita miskin, dianggap kita tidak benar, dianggap kita bodoh dan lain sebagainya. Tetapi yakini dirimu, percayakan imanmu, bahwa engkau yang hilang dan yang dicap orang tidak becus itu, engkau juga anak Abraham yang diselamatkan oleh Tuhan. Engkau juga berhak menerima anugerah Tuhan. Engkau juga berhak menerima mahkota kehidupan itu. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pertemuan Zakheus dengan Yesus membuat perubahan yang signifikan daripada seorang Zakheus. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang bernama Rockefeller. Pada tahun 1872, di usia yang masih 33 tahun pada saat itu, dia sudah mempunyai banyak uang, $1 juta. Dan itu sudah sangat banyak pada saat itu. Dan usia 53 tahun, dia memiliki $1 miliar dan menjadi orang terkaya di dunia. Semua orang kagum kepadanya, semua orang pingin seperti dia. Semua orang berpikir dengan semua yang ada pada Rockefeller, dia akan berbahagia, dia akan bersukacita. Tapi apa yang terjadi? Uang, kekayaan, kehormatan tidak membuat Rockefeller bersukacita.
Dia jatuh sakit. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Bahkan dokter memvonis dia umurnya tinggal 1 tahun lagi. Di usia 54 tahun dia akan meninggal. Melihat situasi yang sangat kritis itu, Rockefeller mengubah pola pikir hidupnya. Dia kemudian mendirikan badan amal untuk membantu orang lain. Rockefeller Foundation. Nah, setelah dia mau berbagi kepada orang lain, dia hidup sehat. Vonis dokter terhadap dia yang mengatakan 54 tahun umurnya dipatahkan. Dia hidup selama 98 tahun. Tapi dengan cara berbagi, dia menjalani kehidupannya. Maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dari ilustrasi itu, kita mau melihat bagaimana kehidupan orang beriman. Ketika dia mau bertemu dan berjumpa dengan Yesus dan bertumbuh dengan Yesus, dia akan menghasilkan buah yang baik. Orang boleh mencap kita. Bahkan dokter boleh mengatakan kepada Rockefeller umurnya 54 tahun. Tetapi ketika Tuhan katakan kita, maka selama kita hidup, selama kita ada, selama kita bisa, mari kita berbuat, menolong, membantu sesama. Karena sesungguhnya Yesus menyelamatkan kita. Dan ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, Yesus ingin kita berbuah di dalam hidup ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Bapa, supaya kami sekiranya mampu melakukan firman-Mu sebagaimana yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami seperti Zakheus yang bertemu dengan Tuhan dan ada perubahan di dalam hidupnya. Maka kami mau bertemu setiap saat dengan Tuhan, supaya setiap saat ada perubahan dalam hidup kami. Dan perubahan itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan memberkati.